بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana cara kita mengeluarkan sejarah untuk mendakwahkan seseorang ahlul bid'ah misalnya. Orang yang sudah kecandungan dengan kebid'ahan. Kita sampaikan dalil, dibantah. Maka kita sampaikan kepada mereka, ya sudah. Yuk kita melihat sejarah. Kita sama-sama muslim toh? Sama-sama Islam kita. Yuk kita melihat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Nabi Muhammad dalam kehidupan beliau yang 63 tahun itu, yang panjang itu, melakukan amalan ibadah seperti yang engkau lakukan? Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kedua, pernahkah para sahabatnya, muridnya Rasul alaihi salatu wasallam melakukan amalan ibadah yang engkau lakukan? Gak akan mampu menjawab. Mau cari, silakan cari. Contoh misal maulid misalnya, tahlilan, pernahkah mereka melakukannya? Dalam keadaan mereka para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi jangan khawatir ataupun jangan aneh, jangan heran, jangan istilahnya? Ketakutan ketika mereka mau, ini loh dalil maulid. Ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Jangan takut. Jangan kaget. Ya. Mereka itu, ini pernah tersebar sebuah video. Ya, barakallahu fikum, disampaikan siapa yang mengatakan bahwasanya maulid itu enggak ada dalilnya? Disebutkan. Ada dalam Sahih Bukhari, disebutkan nomornya, dalam Sahih Muslim disebutkan nomornya. Setelah dikaji rupanya apa? Itu maksudnya amalan misalnya sholawat, ada dalilnya. Ya, baca Al-Quran, ada dalilnya memang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ta'lim, silaturahmi, demikian pula memberikan makan, ya, ada dalilnya. Ya. Jadi hati-hati, ini permainan kata-kata mereka. Jadi sisi pendalilan maksudnya itu. Jadi amalan ibadah yang tersendiri, ya, mereka jadikan itu sebagai dalil maulid. Karena apa? Karena dalam maulid kan ada yang namanya baca Al-Qur'annya, ada yang namanya salawatnya, ada yang namanya memberikan makannya. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau kita bantah dengan dalil mereka enggak mau dengar, maka sampaikan sejarah. Fulan, ta'al. Taib, di maulid itu ada ritual yang engkau katakan tadi. Yang memang ada dalilnya ritual itu. Tapi pernahkah Nabi melakukan ritual itu dalam ibadah maulid? Pernah enggak? Oh, Nabi kan waktu itu kan masih hidup. Ya, masa Nabi merayakan hari ulang tahunnya sendiri? Ya sudah. Dalam sejarah, pernahkah para sahabat melakukan itu? Memperingati sebagaimana yang engkau lakukan hari ini. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ya, ini cara mudah, ya. Biasanya mereka akan muter-muter di pendapat para ulama, ya, mutaakhirin saja. Muter-muter di situ, enggak pernah mereka sebutkan, oh Abu Bakar pernah melakukan ini, oh Umar pernah melakukan, enggak akan bisa, dan memang tidak akan bisa. Jadi jangan kaget, jangan heran. Ya, kalau mereka, dalilnya ini loh kata ulama ini, kata ulama itu. Bahkan mereka kadang memenggal kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam perkara maulid, padahal Syekhul Islam rahimahullah taala betul-betul membid'ahkan maulid. Barakallahu fikum. Mereka penggal-penggal. Jadi enggak usah repot. Balikan saja dulu kepada para sahabat yang mereka sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebutkan sejarah mereka kalau mereka merayakan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Ya. Enggak usah bicara orang-orang sekarang ini karena mereka belum dijamin surga. Mari bicara tentang para sahabat. Ikuti amalan para sahabat. Ada enggak mereka melakukan hal tersebut? Mudah. Ya, barakallah. Ini salah satu tips jitu apabila kita terjebak dengan sisi pendalilan yang rumit-rumit dari mereka itu. Kembalikan kepada sejarah. Nah, ini maksudnya. Ya, ini maksudnya. Al-qasasu junudullah. Kisah-kisah itulah tentara-tentaranya Allah yang tidak akan mungkin dibantah, tidak akan mungkin mampu diruntuhkan. Ya. Barakallahu fikum.